Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Eka Saputri. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Di sini saya selaku pembicara pertama dari debat virtual hukum konstitusi dengan mosi perubahan kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya tidak hanya sendiri, melainkan saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Dea Aprilia Wardani selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro, dan Dia Permata Setiawati Ramadhani sebagai pembicara ketiga yang bertindak sebagai pihak kontra. Sebelum kedua rekan saya memaparkan pandangan mereka sesuai dengan mosi, saya akan memaparkan pandangan saya terlebih dahulu. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan disahkannya Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dalam arti formal. Pertama pada tahun 1949, kedua pada tahun 1950, ketiga pada tahun 1959, dan keempat Undang-Undang 1945 diubah dengan sistem addendum atau biasanya dikenal dengan istilah amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dalam satu rangkaian 4 tahapan perubahan. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa perubahan versi yang keempat ini merupakan perubahan formal pertama dilakukan terhadap Undang-Undang 1945. Dari segi prosesnya memang benar bahwa perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisah, karena memang banyak pasal yang diselesaikan perumusannya secara bertahap. Akan tetapi oleh karena istilah yang dipakai dalam rangka membangun tradisi perubahan dengan sistem amandemen atau addendum adalah perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka dengan sendirinya perubahan yang dilakukan sesudahnya harus menggunakan sebutan perubahan kelima Undang-Undang 1945. Selanjutnya saya persilakan kepada Dea Aprilia Wardani selaku pembicara kedua sebagai pihak pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aprilia Wardani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, akan membawakan mosi debat dari pandangan pro mengenai perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, karena adanya perkembangan baru yang terjadi, sehingga diperlukannya resultan baru. Termasuk dalam alasan ini, karena terjadinya perubahan Polexosbud di dalam masyarakat, dan karena pelaksanaan atas isi Undang-Undang Dasar 1945 yang ada. Menimbulkan persoalan baru yang tadinya tidak diperkirakan. Padahal, masalahnya ada dalam materi muatan konstitusi, sehingga hanya bisa diperbaiki melalui amandemen konstitusi. Kenyataannya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu, dimanapun dan kapanpun, adalah resultan yang disepakati berdasarkan kebutuhan pada saat dibuat. Seperti yang dikemukakan oleh Kacewer di dalam bukunya The Modern Constitution, konstitusi adalah resultan atau produk kesepakatan para pembuatnya berdasar situasi Polexosbud tertentu. Sehingga jika Polexosbudnya berubah, maka resultannya juga dapat diubah. Harus diakui bahwa perubahan tetaplah diperlukan, baik menyangkut substansi maupun struktur atau sistematikanya. Dari sudut struktur atau sistematika Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan tampak tidak harmonis, ibarat tubuh yang ukuran tangan atau kakinya tidak seimbang. Dan yang kedua adalah dari urgensi pemberlakuannya. Perubahan amandemen kelima ini sangat urgent untuk segera dilakukan, karena konflik kewenangan antar lembaga harus segera dieliminir, demi terciptanya sebuah sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, atau bisa disebut juga dengan check and balance. Amandemen yang sudah ada dapat dikatakan telah gagal menciptakan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip check and balance. Yang terjadi pada saat ini, sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen justru munculkan dominasi kekuasaan lembaga negara baru. Dominasi kekuasaan tersebut tampak pada begitu besarnya porsi kekuasaan yang dimiliki oleh DPR. Dapat dikatakan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memunculkan legislative review. Sejalan dengan waktu, hasil amandemen keempat tersebut ternyata masih dirasa kurang. Hasil amandemen keempat yang berlaku saat ini masih menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden. Yang nyatanya calon presiden dan calon wapres sudah satu paket sejak masa kampanye. Mestinya, ayat mengatakan presiden dibantu oleh seorang wakil presiden diganti menjadi presiden didampingi oleh seorang wapres. Karena wapres juga punya investasi dan konstituen dalam pemungutan suara.
Oleh sebab itu, jika ingin melakukan amandemen lanjutan secara komprehensif, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengubah pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pasal ini dapat diarahkan pada dua alternatif. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh MPR, tetapi naskahnya disiapkan oleh sebuah komisi negara yang khusus dibentuk untuk menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan secara referendum atas rancangan perubahan yang telah disiapkan oleh komisi negara yang dibentuk oleh Presiden. Jika alternatif ini dipilih, maka bersamaan dengan perubahan atas pasal 37, harus pula diubah ketentuan pasal 2 ayat 3, yang menentukan bahwa segala keputusan MPR ditetapkan berdasarkan suara yang terbanyak, agar terbuka kemungkinan untuk MPR langsung menyetujui hasil referendum. Di sini saya tegaskan bahwa perubahan amandemen kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus dilakukan sesegera mungkin. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Dia Permata Setiawati Ramadhani selaku pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cogitationis poenam nemo petitur. Tidak seorang pun dihukum atas apa yang dipikirkannya. Perkenalkan, nama saya Dia Permata Setiawati Ramadhani dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, yang pada hari ini akan membawakan mosi debat, yaitu perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif kontra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pembicara ketiga untuk membawakan 3 poin pembahasan. Yang pertama, dari perspektif urgensi pemberlakuannya. Dalam melakukan amandemen perubahan kelima konstitusi, MPR dan elemen akademisi harus lebih mengkaji tentang substansinya. Jika legislasi dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak dikaji lebih mendalam, hal ini akan membuat pemerintah tidak mempertimbangkan asas keterbukaan. Kecenderungan tambal sulam dalam konstitusi tidak terhindarkan, dan amandemen kelima tidak akan pernah bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia. Sebab jika substansi dari amandemen kelima sedikit saja lengah, maka format politik dan ketatanegaraan akan membuka peluang yang sangat besar bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepentingan-kepentingan yang berkuasa. Secara persyaratan yang tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan amandemen saat ini belum mencapai syarat minimum sepertiga anggota MPR. Yang kedua, sosialisasi dan partisipasi publik. Masalah utama saat ini adalah sepanjang kenyataan empirik, proses amandemen dilakukan secara parsial dan tidak didahului dengan suatu public research yang cukup untuk memberikan arah dan landasan bagi terbentuknya konstitusi yang ideal. Hal ini menjadi sangat penting mengingat partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang saja sangat penting, apalagi dalam konteks krusial seperti perubahan konstitusional negara. Jika memang ini diadakan atau direncanakan, amandemen kelima pada dasarnya bukalah ruang publik yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, salah satunya adalah menyatakan pikiran dan sikap. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang salah satunya adalah mengeluarkan pendapat. Pemerintah perlu menyepakati format partisipasi publik dalam proses amandemen kelima agar tidak terperangkap kompromi berorientasi jangka pendek. Yang ketiga, kesiapan pemerintah dalam melakukan amandemen. Dewasa ini dapat dilihat bahwa ada hal urgen yang harus lebih diperhatikan. Pertama, melihat Indonesia kini tercatat sebagai negara yang menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara di dalam kasus COVID-19. Kedua, dalam track record produk hukum yang dikeluarkan pada dewasa ini menimbulkan banyak hal krusial, sebab ketidaksiapan pemantasan undang-undang tersebut. Ketiga, setiap konstitusi memiliki kelemahan. Semua negara di dunia, termasuk Jerman, juga ada kelemahannya. Tidak semua hal bisa diatur dan perlu diatur di dalam undang-undang. Di dalam konstitusi, ada hal yang memang masih bisa dilihat sebagai kelemahan dalam demokrasi, bisa diatur di dalam undang-undang atau kebijakan lainnya. Yang penting, konstitusi tersebut pada dasarnya memiliki prinsip demokrasi. Kemudian, hal ini sangat bisa menjadi jalan politik dalam melenggangkan kepentingan, atau dengan kata lain sangat memungkinkan ketika adanya amandemen kelima dilakukan, kelompok oligarki memanfaatkan ruang tersebut. Demikian pembahasan dari saya terhadap perspektif kontra perubahan kelima amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pembicara kedua dan ketiga. Selanjutnya, kesimpulan dari debat hari ini dengan mosi perubahan kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pembicara kedua, yaitu pihak pro, ialah memang ada beberapa pasal-pasal yang kurang mengikat, sehingga menjadi urgensi untuk melakukan amandemen kelima, agar peraturan-peraturan saling terikat dan mengikat erat sehingga seimbang. Sedangkan kesimpulan dari pembicara ketiga, yaitu pihak kontra,
Masih banyak hal yang lebih urgensi daripada mengamandemenkan undang-undang. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daripada melakukan amandemen. Selain itu, untuk mengamandemenkan undang-undang membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa tergesa-gesa agar tidak terjadinya cacat produk hukum. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, tutur kata yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.